Saya memilih Muhammad SAW sebagai tokoh teratas dalam daftar paling berpengaruh di dunia. Mungkin mengejutkan sejumlah pembaca dan dipertanyakan oleh yang lain. Namun, dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun sekuler. Dari asal-usulnya yang bersahaja, Muhammad SAW mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar di dunia, serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Saat ini, 13 abad pasca wafatnya, pengaruhnya masih kuat dan merasuk. Mayoritas nama-nama dalam buku ini memiliki keuntungan karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban, negeri-negeri yang sangat berbudaya atau penting dari sisi politik. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 570 di kota Mekah di sebelah selatan Arabia, yang pada masa itu merupakan sebuah wilayah terbelakang di dunia, jauh dari pusat-pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Yatim piatu sejak berusia 6 tahun, beliau dibesarkan dalam lingkungan yang bersahaja. Tradisi Islam berkisah bahwa beliau tidak dapat membaca atau menulis. Posisi ekonominya membaik ketika pada usia 25 tahun dia menikahi seorang janda kaya. Meskipun begitu, kala beliau mendekati usia 40 tahun, hanya ada sedikit indikasi yang dapat menunjukkan kebesaran beliau. Kebanyakan orang Arab pada masa itu menyembah berhala dan percaya pada banyak dewa. Namun, ada sejumlah kecil orang Yahudi dan Nasrani di Mekah. Kemungkinan besar dari mereka lah Muhammad SAW pertama kali belajar tentang Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang menguasai seluruh alam raya. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad SAW yakin bahwa Tuhan yang Maha Benar ini berbicara kepadanya melalui malaikat Jibril dan memilih beliau untuk menyebarkan agama yang benar. Selama 3 tahun, Muhammad SAW hanya berdakwah kepada teman-teman dan rekan dekatnya. Kemudian sekitar 613 beliau mulai berdakwah di depan publik. Seiring dengan bertambahnya pengikut-pengikut baru, pihak penguasa Mekah mulai menganggapnya sebagai gangguan berbahaya. Pada tahun 622 Masehi, karena khawatir dengan keselamatannya, beliau mengungsi ke Madinah, sebuah kota yang berjarak sekitar 200 mil di utara Mekah. Di Madinah, dia ditawari posisi yang memberinya kekuasaan politik yang cukup besar. Peristiwa ini disebut hijrah, adalah titik balik kehidupan sang Rasul. Di Mekah, beliau hanya memperoleh sedikit pengikut. Di Madinah, beliau memperoleh lebih banyak pengikut dan segera mendapat pengaruh yang serta-merta menjadikannya seorang penguasa absolut. Selama beberapa tahun berikutnya, seiring jumlah pengikut yang meningkat pesat, serangkaian pertempuran terjadi antara Madinah dan Mekah. Perang ini berakhir pada 630 dengan kemenangan di pihak Muhammad SAW yang kembali ke Mekah sebagai penakluk. Di 2,5 tahun sisa hidupnya, beliau menyaksikan suku-suku Arab berbondong-bondong memeluk agama baru ini. Ketika Muhammad SAW wafat pada tahun 632, beliau merupakan penguasa di seluruh bagian selatan Arabia. Suku-suku Badui Arab memiliki reputasi sebagai petarung yang tidak takut mati. Namun, jumlah mereka sedikit serta dihantui oleh perpecahan dan perang antar saudara. Itu sebabnya mereka bukan ancaman bagi tentara kerajaan di wilayah-wilayah pertanian yang mapan di utara yang jumlahnya lebih besar. Namun, setelah Muhammad SAW mempersatukan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah dan terinspirasi oleh kepercayaan mutlak mereka terhadap keesaan Tuhan, pasukan Arab kecil ini melakukan
serangkaian penaklukan paling mengagumkan dalam sejarah manusia. Di timur Laut Arabia berdiri Imperium Neo Persia yang diperintah oleh dinasti Sassanid. Di barat daya terletak Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Dari segi jumlah, orang-orang Arab bukanlah tandingan lawan-lawan mereka. Toh di medan perang justru sangat berbeda. Orang-orang Arab yang terinspirasi ini dengan cepat menaklukkan seluruh Mesopotamia, Suriah, dan Palestina. Sampai tahun 642, Mesir dirampas dari tangan Kekaisaran Bizantium. Sementara tentara Persia dihancurkan dalam perang-perang menentukan di Qadisiyah pada 637 dan Nihiven pada tahun 642. Akan tetapi, penaklukan luar biasa ini dilakukan di bawah pimpinan para sahabat dan pengikut Nabi. Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidaklah menandai akhir penaklukan bangsa Arab. Pada tahun 711, tentara-tentara Arab menyapu bersih seluruh Afrika Utara sampai Samudra Atlantik. Di sana, mereka berbalik ke utara, menyeberang Selat Gibraltar dan menggilas kerajaan Visigoth di Spanyol. Untuk sesaat, tampaknya orang-orang Islam bakal menaklukkan seluruh kerajaan Nasrani di Eropa. Namun, pada 732, pada pertempuran Taurus yang terkenal itu, satu pasukan Muslim yang bergerak maju sampai ke pusat Perancis akhirnya dikalahkan oleh pasukan Frans. Meski begitu, dalam kurun waktu seabad penuh peperangan, orang-orang Badui ini yang diilhami oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendirikan imperium yang membentang dari perbatasan India sampai Samudra Atlantik. Imperium terbesar yang belum pernah disaksikan dunia sampai masa itu. Dimanapun tentara ini melakukan penaklukan, selalu disusul dengan berbondong-bondongnya orang memeluk agama baru ini. Kini, tidak semua penaklukan ini terbukti dapat dipertahankan. Orang-orang Persia, walaupun tetap memeluk agama Sang Rasul, meraih kemerdekaan mereka dari orang-orang Arab. Dan di Spanyol, setelah lebih dari 7 abad peperangan, orang-orang Nasrani akhirnya kembali menguasai seluruh semenanjung Iberia. Namun, Mesopotamia dan Mesir, dua tempat kelahiran peradaban kuno, tetap dikuasai orang Arab, juga seluruh pantai Afrika Utara. Tentu saja agama baru ini terus berkembang di abad-abad sesudahnya, jauh melampaui tapal batas penaklukan tentara Muslim. Saat ini, agama ini memiliki puluhan juta pengikut di Afrika dan Asia Tengah, dan lebih banyak lagi di Pakistan dan India Utara, serta juga Indonesia. Di Indonesia, agama baru ini menjadi faktor pemersatu. Namun, di subbenua India, konflik antara Islam dan Hindu masih menjadi hambatan besar untuk bisa bersatu. Lantas, bagaimana kita akan menilai dampak keseluruhan Muhammad SAW pada sejarah umat manusia? Seperti semua agama, Islam memiliki pengaruh besar pada kehidupan para penganutnya. Untuk alasan inilah para pendiri agama besar dunia menempati posisi atas dalam buku ini. Karena jumlah orang Nasrani di dunia ini sekitar 2 kali lipat lebih banyak daripada Muslim. Awalnya mungkin tampak aneh bila Muhammad SAW diberikan peringkat yang lebih tinggi daripada Yesus. Ada 2 alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, Muhammad memainkan peran yang jauh lebih penting dalam perkembangan Islam ketimbang Yesus dalam perkembangan agama Nasrani. Meskipun Yusuf bertanggung jawab terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Nasrani, sejauh ini berbeda dari Yudaisme. Tetapi
Santo Paulus yang menjadi pengembang utama teologi Nasrani, penyebar utamanya dan penulis sebagai besar Perjanjian Baru. Namun Muhammad SAW bertanggung jawab terhadap teologi Islam maupun prinsip moral dan etika. Selain itu, beliau juga memainkan peran kunci dalam penyebaran agama baru ini dan dalam pendirian praktek religius Islam. Lebih dari itu, dialah penulis kitab suci umat muslim. Al-Quran, kumpulan sabda Nabi Muhammad SAW yang dipercaya sebagai wahyu Tuhan. Kebanyakan sabda ini disalin dalam hati sepanjang masa hidup beliau dan dikumpulkan dalam bentuk tulisan tidak lama setelah beliau wafat. Karena itu, Al-Quran sangat dekat mewakili pemikiran dan ajaran Muhammad SAW, serta sampai tahap tertentu setiap kata-katanya. Tidak ada kompilasi yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Kristus yang masih tersisa saat ini. Karena Al-Quran setidaknya sama pentingnya bagi Muslim seperti halnya Injil bagi orang Nasrani. Pengaruh Muhammad SAW melalui medium Al-Quran pada Islam sangatlah besar. Sangat mungkin pengaruh relatif Muhammad pada Islam lebih besar daripada gabungan pengaruh Yesus Kristus dan Santo Paulus pada ajaran Nasrani. Dari sudut agama, tampaknya Muhammad SAW sama berpengaruhnya pada sejarah manusia seperti halnya Yesus. Lebih dari itu, Muhammad SAW tidak seperti Yesus, tidak hanya seorang pemimpin religius tetapi juga seorang pemimpin sekuler. Bahkan sebagai kekuatan di balik penaklukan Arab, dia mungkin merupakan pemimpin politik paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dari begitu banyak peristiwa penting dalam sejarah, bisa saja orang berkata bahwa semua tidak terhindarkan dan tetap akan terjadi tanpa panduan pemimpin politik tertentu. Sebagai contoh, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin akan tetap merebut kemerdekaan mereka dari Spanyol, bahkan jika Simon Bolivar tidak pernah dilahirkan. Namun tidak demikian halnya dengan penaklukan Arab. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelum Muhammad SAW dan tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa penaklukan itu akan terjadi tanpa kehadirannya. Satu-satunya penaklukan yang dapat disetarakan dengan ini dalam sejarah manusia adalah para orang Mongol di abad ke-13 yang terutama disebabkan oleh pengaruh Genghis Khan. Namun penaklukan ini walaupun lebih luas daripada yang dilakukan orang Arab, tak terbukti permanen. Satu-satunya wilayah yang diduduki orang Mongol saat ini adalah yang mereka duduki sebelum masa Genghis Khan. Jauh berbeda dengan penaklukan orang Arab. Dari Irak sampai Maroko terbentanglah jalinan negara-negara Arab yang dipersatukan bukan hanya oleh keyakinan mereka terhadap Islam, melainkan juga oleh bahasa, sejarah, dan budaya Arab. Sentralistik Al-Quran dalam agama Islam dan fakta bahwa kitab ini ditulis dalam bahasa Arab mungkin mencegah bahasa Arab terpecah menjadi dialek-dialek yang tidak saling dimengerti yang mungkin saja terjadi dalam 13 abad berikutnya. Perbedaan dan perpecahan antara negara Arab ini tentu terjadi. Namun perpecahan parsial ini tak boleh membutakan mata kita dari unsur-unsur penting persatuan yang terus bertahan. Sebagai contoh, baik Iran maupun Indonesia, keduanya merupakan negeri penghasil minyak dan beragama Islam. Tidak ikut bergabung dalam embargo minyak pada musim dingin tahun 1973 sampai 1974. Bahkan kebetulan bahwa semua negara Arab dan hanya negara-negara Arab yang berpartisipasi dalam embargo ini.
Di sini kita dapat melihat bahwa penaklukan Arab di abad ke-7 terus memainkan peran penting dalam sejarah manusia, bahkan sampai saat ini. Ini merupakan kombinasi tidak tertandingi dari pengaruh sekuler dan religius yang saya rasa membuat Muhammad SAW layak dijadikan sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia.